Waktu berlalu, dan hingga pukul 7 malam, Nia belum juga pulang. Kakaknya pun mengabari kerabat dan bertanya kepada tetangga apakah ada yang melihatnya. Ini adalah kali pertama Nia tidak pulang hingga malam. Akhirnya, informasi muncul dari Pak Buyung, yang melihat Nia sekitar pukul 6 sore, tetapi tidak tahu kemana Nia pergi. Saat laporan dibuat ke polisi, mereka menyatakan bahwa kehilangan Nia belum bisa diproses karena belum genap 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah pilu hilangnya seorang gadis penjual gorengan, yang ternyata menjadi korban kekerasan seksual dan juga pembunuhan. Gadis sederhana itu bernama Nia Kurniasari, biasa dipanggil Nia, berusia 18 tahun dan berasal dari Kosong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia tumbuh dalam keluarga kurang mampu, orang tuanya telah berpisah, dan ibunya mengalami masalah kesehatan. Nia memiliki kakak perempuan, Rini, yang mengetahui betapa kerasnya kehidupan Nia. Sejak kelas 4 SD, Nia sudah berjualan gorengan keliling untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun keuntungannya kecil, itu cukup untuk menambah uang makan dan biaya sekolah. Nia menghabiskan hari-harinya antara bekerja dan bersekolah. Selama di SMA Kayu Tanam, Nia dikenal sebagai murid berprestasi, sering berada di peringkat 1 hingga 6 di kelas, dan pernah menerima bantuan pendidikan senilai 1,5 juta rupiah. Guru wali kelasnya, Reni Fatma Yunita, menyatakan bahwa Nia tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga di bidang olahraga silat, bahkan pernah menjadi juara tingkat provinsi. Nia memiliki sabuk coklat dan pernah melatih silat di beberapa sekolah. Ia juga aktif di OSIS, meski kesulitan membagi waktu antara sekolah, ekstrakurikuler, dan bekerja. Reni mencatat bahwa Nia sering terlambat karena harus mengambil gorengan terlebih dahulu, tetapi Nia tidak meminta belas kasihan dan menebus keterlambatannya dengan membersihkan kelas. Nia dikenal sebagai pribadi yang suka menolong, sering memberikan uang jajan kepada temannya. Sebagai murid yang mandiri, Nia bahkan membeli cincin emas sendiri dan menggunakan sebagian uangnya untuk memperbaiki rumah, termasuk membangun kamar mandi. Kini, setelah lulus SMA, Nia semakin giat bekerja. Ia memiliki 3 impian besar, yaitu kuliah, membeli laptop, dan membangun rumah untuk keluarganya. Meskipun sudah mengumpulkan 3 juta rupiah dari hasil berjualan, itu masih kurang untuk mencapai impiannya. Nia membeli gorengan seharga 800 rupiah dan menjualnya seharga 1.000 rupiah, dengan keuntungan rata-rata 30.000 rupiah per hari. Untuk mempercepat tabungannya, Nia juga bekerja sebagai tukang ojek dan tidak ragu untuk menjadi kuli panggul. Singkat cerita, pada hari Kamis 5 September 2024, berbeda dari kebiasaannya, kala itu Nia tidak pulang hingga menjelang maghrib. Kakaknya terus menunggu di rumah meski hujan, tetapi Nia tetap tak muncul. Bahkan, ibu pembuat gorengan yang biasa Nia beli juga merasa khawatir dan menghubunginya melalui WA. Padahal biasanya ia tidak bertanya. Waktu berlalu, dan hingga pukul 7 malam, Nia belum juga pulang. Kakaknya pun mengabari kerabat dan bertanya kepada tetangga apakah ada yang melihatnya. Ini adalah kali pertama Nia tidak pulang hingga malam. Akhirnya, informasi muncul dari Pak Buyung, yang melihat Nia sekitar pukul 6 sore, tetapi tidak tahu kemana Nia pergi. Saat laporan dibuat ke polisi, mereka menyatakan bahwa kehilangan Nia belum bisa diproses karena belum genap 24 jam. Keesokan harinya, Jumat, 6 September 2024, polisi menyatakan Nia hilang, dan tim gabungan dikerahkan untuk mencari. Warga juga ikut membantu. Polisi menemukan petunjuk berupa gorengan yang tercecer, uang hasil jualan, dan jilbab yang tersangkut di ranting. Saat penyelidikan dilanjutkan, ditemukan semak-semak yang rusak, menandakan adanya perlawanan. Pada Minggu, 8 September 2024, hari ketiga pencarian,
Tim SAR menemukan gundukan tanah basah yang tertutup dedaunan bambu. Ketika tanah itu digali, terlihat bahu Nia tanpa busana, yang ternyata terkubur. Penemuan ini membuat kakak dan ibunya pingsan. Dari sini, penyelidikan dimulai, dan Nia dipastikan menjadi korban kejahatan. Polisi mengumpulkan bukti, termasuk rekaman CCTV dan memeriksa 22 saksi dari lokasi terakhir Nia berjualan. Kecurigaan pun mengarah kepada Indra Septiawan, yang terlihat nongkrong di dekat lokasi dan pernah membeli gorengan. Indra adalah residivis dengan catatan kriminal yang mengerikan. Kesaksian dari teman Indra menguatkan dugaan, di mana ia mengaku bahwa Indra adalah pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Nia. Berdasarkan kesaksian ini, polisi menetapkan Indra sebagai tersangka dan mulai melakukan pengejaran. Menurut keterangan polisi, Indra Septiawan adalah pria berusia 26 tahun yang memiliki rekam jejak kriminal yang serius. Catatan kejahatannya sudah ada sejak tahun 2013, saat ia berusia 15 tahun. Ia terjerat kasus pencabulan anak, karena masih di bawah umur, Indra pun akhirnya dimasukkan ke lapas anak. Tak hanya sampai di situ, pada tahun 2017, Indra kembali di penjara, kali ini karena kasus penyalahgunaan narkoba. Tantenya, Suryati, mengungkapkan bahwa setiap kali Indra melakukan kejahatan, ia selalu berjanji untuk tidak mengulanginya, tetapi janji tersebut seringkali dilanggar. Indra juga memiliki masalah dengan masyarakat setempat, di mana ia sering tertangkap mencuri hasil kebun, tetapi warga enggan melaporkannya ke polisi. Seorang warga bernama Desi menyatakan bahwa Indra adalah anak piatu, ibunya telah meninggal, dan ayahnya sibuk bekerja sebagai sopir, sehingga Indra tumbuh tanpa pengawasan yang memadai. Kini, dengan keberadaan Indra yang tidak diketahui, Suryati merasa ketakutan, terutama karena warga terlihat sangat marah. Ia meminta Indra untuk segera pulang dan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menyatakan bahwa keluarga akan mendukung dalam proses hukum. Sementara itu, pencarian Indra terus berlangsung. Polisi melakukan beberapa penyergapan, tetapi Indra selalu berhasil melarikan diri. Dalam satu penyergapan, hanya tas dan sandal miliknya yang ditemukan. Pada penyergapan kedua, di hari ke-9 pencarian, ia kembali berhasil lolos. Indra juga berhasil menghindari pengejaran warga. Seorang warga bernama Mas Dianto mengaku terkejut saat mencari Indra bersama warga lain, ketika melihat Indra di sebuah kebun tanpa baju. Saat dikejar, Indra melarikan diri ke jurang, kemudian ke sawah, dan menghilang saat masuk ke dalam semak-semak. Meskipun Indra berhasil meloloskan diri berkali-kali, gerakannya semakin terbatas. Masyarakat yang sudah geram atas tindakan kriminalnya mulai melakukan pencarian secara intensif dan memblokade beberapa jalur. Pada hari Kamis, 19 September 2024, seorang warga melaporkan kecurigaan terhadap sebuah rumah kosong yang tidak dihuni karena pemiliknya tinggal di tempat lain. Polisi segera bergerak ke lokasi, dan saat tiba, mereka mendapati warga sudah berkumpul di sekitar rumah tersebut. Namun, rumah itu terkunci dari dalam, sehingga warga belum bisa masuk. Ketegangan meningkat ketika polisi memutuskan untuk mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, Indra ditemukan bersembunyi di celah loteng rumah. Ia diturunkan paksa oleh petugas, dengan warga yang sudah terlanjur marah berusaha menyerangnya. Jika saja tidak ada polisi di tempat itu, nasib Indra mungkin akan sangat buruk. Setelah 10 hari menjadi buron, akhirnya ia tertangkap. Setelah penangkapan, polisi menginterogasi Indra dan melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Mereka menemukan 2 barang bukti penting. 1 celana Nia yang hanyut di sungai sejauh 1,5 kilometer, dan sebuah cangkul yang digunakan untuk mengubur Nia yang ditemukan 400 meter dari lokasi kejadian. Indra kemudian menceritakan kronologi peristiwa yang terjadi pada hari kejadian. Pada sore itu, sekitar pukul 5, hujan turun di sekitar Pasar Gelombang. Nia melintas di depan Indra dan 3 temannya yang sedang nongkrong. Salah satu dari mereka memanggil Nia untuk membeli gorengan. Di saat itu, Indra hanya diam dan tidak mengganggu, tetapi di dalam hatinya muncul niat jahat yang telah lama terpendam. Selama ini,
Ia memang mengincar Nia dan telah merencanakan aksinya setidaknya 2 kali sebelumnya. Tetapi waktu yang tepat belum tiba. Kini, Indra merasa tidak bisa menahan hasratnya lebih lama lagi. Setelah menikmati gorengan bersama teman-temannya, mereka pun pulang, begitu pula Indra. Namun, alih-alih pulang ke rumah, Indra secara diam-diam mengikuti Nia, sambil sesekali melirik ke sekeliling dan membawa tali rafia. Awalnya Indra mengaku hanya ingin memperkosa saja, namun ketika ia membekap Nia dari belakang, rupanya Nia melakukan perlawanan. Indra akhirnya semakin menguatkan bekapannya. Diperkirakan dibekap hingga 6 menit, Nia pun akhirnya tak sadarkan diri. Indra mengaku tidak tahu pasti apakah Nia hanya pingsan atau sudah tidak bernyawa. Dalam keadaan panik dan bingung, ia sama sekali tidak memperhatikan kondisi Nia yang tergeletak di tanah. Dengan jilbabnya terlepas dan gorengan serta uangnya tercecer di sekitar lokasi kejadian. Menyadari bahwa tempat itu dekat jalan, Indra merasa perlu untuk mencari tempat yang lebih aman untuk menyembunyikan Nia. Dengan tindakan keji, ia menyeret tubuh Nia sejauh 2 km menuju lokasi terpencil, di mana ia berencana untuk melaksanakan niatnya yang mengerikan. Setelah merasa puas dengan apa yang dilakukannya, Indra kembali menyeret tubuh Nia sejauh 300 meter lagi. Ia lalu mulai mencari cangkul untuk menggali lubang sebagai tempat mengubur Nia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Indra menemukan cangkul tersebut di sebuah pondok kosong. Sementara yang lain menyatakan bahwa ia meminjamnya dari warga setempat. Ketika akhirnya mendapatkan alat itu, Indra menggali lubang dengan kedalaman hanya 1 meter untuk mengubur Nia. Selesai dengan semua aksinya yang brutal, Indra tampak tidak merasa bersalah dan kembali ke sebuah warung untuk nongkrong. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Begitu ia menyadari bahwa namanya sudah menjadi buronan, ketakutan melanda dirinya, dan ia pun melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi. Dalam pengakuannya kepada polisi, Indra menyatakan bahwa selama 10 hari pelariannya, ia hanya bertahan dengan uang Rp200.000 yang ia peroleh dari majikannya, di mana ia sebelumnya bekerja sebagai pemasang listrik. Kini, Indra menghadapi ancaman hukuman yang serius dengan pasal berlapis. Jika semua pasal yang dikenakan diterapkan secara akumulatif, ia bisa dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada hasil persidangan yang akan datang. Dalam perkembangan terbaru, polisi juga menangkap paman Indra yang berinisial MJ, yang diduga membantu Indra dalam pelariannya. Meskipun MJ masih membantah keterlibatannya, jika terbukti bersalah, ia bisa dikenakan pasal 221 KUHP dengan ancaman penjara selama 9 bulan. Di tengah semua ketegangan ini, di kampung halaman Nia, warga yang merasa simpati dan berduka memutuskan untuk memenuhi salah satu impian Nia. Mereka membangun rumah sesuai harapan Nia, meskipun ia telah tiada. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.